Sedangkan satu pemain aja itu dihukum habis-habisan, apalagi yang 7. Terus lu ngarep FIFA minta maaf ke lu gitu. Ngimpi. Dan semua narasi itu harus dilawan. Jangan biarkan mereka merendah-rendahkan negara kita. Jangan kasih kendor. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal Bersatu Kita Teguh, kanal yang berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara dan warganet Maledes yang seringkali ajaib tersebut. Semoga informasi itu bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan warganet Maledes. Saya juga akan berbicara tentang bagaimana perbedaan karakter antara warga negara yang negaranya itu berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan ketimbang karakter atau sifat warga negara yang negaranya itu kemerdekaannya disuap, diberikan, bukan melalui perjuangan. Semoga informasi itu bermanfaat untuk kita warganet Indonesia untuk selalu bangga dan menghargai semua perjuangan mereka yang telah mengharumkan negara kita. Komentar pertama dari warganet Maledes. Cakaplah apa saja, paman tua gondrong keturunan Hindu ini pasti tidak akan berjaya sama sekali untuk mengalahkan supremasi Maledes. Maledes tetap akan menang. Sekarang saja Maledes sudah meminta ranking FIFA Indonesia. Lusa, Selasa 14 Oktober, bila Malaysia lawan Laos kali kedua, sekiranya Malaysia menang lagi, berarti Malaysia akan naik lagi satu tangga ranking FIFA. Oh my God. Jangan jealous lah, duhai paman tua gondrong keturunan Hindu. FIFA pun tengah meminta maaf sebab tersalah menghukum 7 pemain warisan Maledes yang sah dokumen diri mereka. Oh my God. Di mana lagi yang paman tua gondrong keturunan ini dapat celah untuk menghina Maledes selain terus mengarang cerita dongeng dan fitnah. Dalam 2 hari terakhir, di lini masa saya itu memang berseliweran narasi video yang diunggah, yang memberi kesan, bahkan menuliskan bahwa FIFA sedang meminta maaf karena sudah salah menghukum Maledes. Oh my God. Ini menunjukkan ya sebuah fenomena, betapa wahamnya mereka ini, betapa denial syndrome-nya mereka ini memang sangat akut. Dan menurut saya ini adalah sebuah fenomena katak dalam sumur. Mereka tidak sanggup menerima fakta yang nyata di luar ini apa. Mereka tidak sanggup menerima kenyataan, oleh karena itu mereka harus membuat cerita mereka sendiri. Saya tidak ingin membahas terlalu detail yang video yang mengatakan bahwa FIFA sudah meminta maaf kepada Maledes karena tersalah menghukum. Karena menurut saya itu hanya narasi-narasi saja, tidak berbicara substansi. Bagaimana FIFA ingin meminta maaf kepada negara yang telah memalsukan dokumen asal-usul pemain yang ingin mereka naturalisasi? Nggak ada ceritanya. Terlalu banyak contoh-contoh yang sudah ada. Mulai dari Asosiasi Afrika Selatan, Timor Leste, dan ini apa yang dilakukan Maledes itu melibatkan 7 pemain. Sedangkan satu pemain aja itu dihukum habis-habisan, apalagi yang 7. Terus lu ngarep FIFA minta maaf gak lu gitu. Ngimpi.
Komentar kedua dari Mas Fah 522. Tandai ini, Malaides nggak bakal lolos kualifikasi Piala Asia. Kalau kita perhatikan ya teman-teman, hukuman yang diberikan oleh FIFA kepada beberapa persatuan sepak bola yang sebelumnya, di mana itu hanya melibatkan satu pemain, ya seperti yang terjadi kepada Afrika Selatan, itu langsung kemenangan mereka dibatalkan. Di mana untuk kasus di Afrika Selatan itu salah satu pemainnya tidak layak bermain ketika pertandingan itu digelar karena pemain itu sudah mengakumulasi 2 kartu kuning. Kita tahu kalau sudah mengakumulasi 2 kartu kuning maka pertandingan berikutnya dia tidak boleh dimainkan. Apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan itu mereka memainkan pemain tersebut sehingga pemain itu bermain dan Afrika Selatan menang atas Lesotho. Nah, kemenangan mereka itu dibatalkan hanya gara-gara ada satu pemain yang tidak layak bermain karena sudah mengakumulasi 2 kartu kuning. Nah, bayangkan kalau ini ada 7 pemain, bukan hanya tidak layak, tapi tidak sah, terbukti memalsukan dokumen. Masa hasil pertandingannya tidak dibatalkan? Logika apa yang mau digunakan? Apa ingin menggunakan logika Malaides? Dari Mas J. Fizal, Indonesia walaupun tidak masuk Piala Dunia, tapi kami bangga dengan timnas karena sudah berjuang sampai ronde keempat dan membawa sekaligus satu-satunya yang mewakili ASEAN. Timnas kalah di ronde keempat lebih bermartabat daripada memalsukan dokumen. Fakta ini coba ditutupi oleh warganet Malaides yang memang katak dalam sumur. Dan semua ini sebenarnya karena mereka iri dengan keberhasilan timnas Indonesia yang berhasil sampai ke ronde keempat. Dibandingkan semua negara ASEAN itu semua berhenti di ronde kedua. Saya nggak tahu tuh Malaides itu ada di mana dalam kualifikasi Piala Dunia itu. Mereka terhentinya di ronde keberapa saya juga nggak tahu tuh. Kita nggak merasa iri tuh sama timnas mereka kan. Lucu melihat timnas mereka ini, mereka berjuang mati-matian dalam kualifikasi Piala Asia, tapi pada akhirnya perjuangan mereka itu akan sia-sia. Mengapa? Semua kemenangan mereka yang melibatkan pertandingan dan menurunkan ke-7 pemain tersebut akan dibatalkan. Kalian mau mencoba menghibur diri kalian, itu hak kalian. Tapi siap-siaplah kalian menerima kenyataan, ya. Dari Mas Muji MJ, kalah di level kualifikasi Piala Dunia pakai pemain sah lebih terhormat dibandingkan menang di level Piala Asia pakai 7 turis. Menang tapi setelah itu kemenangannya dibatalkan, Mas. Wajah ini mau diletakkan di mana? Emang mereka punya wajah? Enggak. Kalau mereka punya wajah, kalau mereka punya malu, mereka tidak akan berani mencoba membandingkan prestasi timnas Indonesia dengan tim hama mereka ini di ajang kualifikasi Piala Dunia. Tapi karena mereka tidak punya malu, tidak punya wajah, mereka itu menyamakan saja prestasi timnas Indonesia dan tim hama mereka di kualifikasi Piala Dunia. Dari Mas Edi Surono, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, capek-capek ikut kualifikasi di ban FIFA kemudian. Bener. Biarinlah mereka bangga untuk sementara. Kalau kita berpikir dengan melihat perspektif yang lebih besar, terlihat dengan jelas bahwa tim hama ini memang terobsesi dengan timnas Indonesia. Karena tujuan mereka itu hanya ingin menyamakan dengan timnas Indonesia. Ketika timnas Indonesia maju ke ronde berikutnya di kualifikasi Piala Dunia, dan konsekuensi logisnya adalah peringkat timnas Indonesia jauh lebih baik ketimbang mereka, maka apa yang mereka lakukan? Mereka ingin memastikan bisa lolos di kualifikasi Piala Asia. Sehingga ketika mereka berada satu grup dengan Vietnam, dengan Nepal, dengan Laos, di mana di dalam grup tersebut hanya juara grup saja yang layak untuk maju ke kualifikasi Piala Asia, maka yang mereka lakukan adalah jalan pintas. Mereka memalsukan dokumen dari 7 pemain mereka yang berasal dari Argentina, dari Spanyol, dari Belanda, dengan memalsukan dokumen kakek atau nenek dari ke-7 pemain tersebut dan mengubah akte kelahiran kakek atau nenek mereka menjadi seolah-olah
lahir di Maledes. Ini tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai sportivitas. Tapi untuk mereka yang tidak punya rasa malu, peduli setan dengan sportivitas. Yang penting mereka bisa menang lawan Vietnam. Yang setelah 10 tahun mereka tidak pernah menang. Dan ini adalah salah satu contoh karakter orang tidak biasa berjuang. Mereka hanya ingin mendapatkan hasil yang cepat dengan jalan pintas. Dari Mas Tony Ho, peringkat Laos di FIFA 185, sedangkan peringkat Arab Saudi itu 56 di dunia. Mau dibandingkan. Ini ketika ada salah satu warganet Maledes yang menyamakan hasil pertandingan ketika Maledes menang melawan Laos dan Indonesia kalah melawan Arab Saudi 2-3. Kemudian dari dunia lain menuliskan, logika warga Batang Pisang nggak sampai ke situ bro. Mereka taunya menang kalah, nggak peduli lawan yang dihadapi, nggak peduli kejuaraan yang diikuti. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Maledes sudah sah kewarganegaraannya. Namun, menurut aturan FIFA, itu mereka tidak boleh mewakili negara mereka. Karena mereka sudah dijadikan warga negara Maledes, ya udah, ke-7 pemain ini dimainkan aja di dalam liga antar kampung. Nah, nanti kalau mereka menang di liga antar kampung, nanti warganet Maledes itu bisa keluar-keluar bahwa Indonesia itu kalah melulu, sedangkan Maledes menang melulu. Tapi yang mereka tidak mengetahui dan tidak bisa membedakan, Indonesia bermain dalam liga yang berbeda ketimbang liga antar kampung mereka. Gitu ya? Dari Masjid Najah, naturalisasi Malaysia itu sah, keturunannya dari Adam dan Hawa. Mereka ngotot bahwa naturalisasi itu mereka sah menurut undang-undang mereka. Ya kalau memang sah, lah sekarang niat lu menaturalisasi mereka itu untuk apa? Untuk main sepak bola mewakili negara kalian? Atau hanya untuk sekedar menjadi warga negara kalian? Ayo jawab dengan jujur lah. Jangan ngeles-ngeles muter-muter gitu. Ntar keserimpet loh kakimu. Dari The Farhan Faris, Asosiasi Sepak Bola Malaysia di atas FIFA. Itu yang ada di pikiran kaum Maledes. Karena itu kalau kita perhatikan ya, narasi yang mereka ingin kembangkan itu selalu mengatakan, oh bahwa status kewarganegaraan mereka itu sah menurut undang-undang Maledes. Ya elah, emangnya undang-undang kewarganegaraanmu itu sesuai dengan aturan FIFA? Atau aturan FIFA yang harus berubah gara-gara undang-undang negaramu itu? Sedeng. Dari Yana Wijaya. Orang Maledes itu berpendapat banyaknya air dalam sumur itu sama banyaknya dengan air di laut. Media dan pemerintahannya memberikan pernyataan kalau air laut itu sama dengan air di sumur, sama-sama berbentuk air. Jadi tidak heran kalau World Cup Qualifier disamakan dengan Asian Cup Qualifier, sama-sama main bola kan? Lebih sama lagi kalau mereka antar kampung, sama-sama main bola. Komentar dari warganet Maledes ini semakin menunjukkan betapa sempitnya cara berpikir mereka, betapa wahamnya, betapa denial syndrome-nya mereka. Diteluskan oleh Beruk, Beruk bisa nulis ya? Marahkan nyamuk, kelambu dibakar, muka yang buruk, cermin dipecah, tak dapat tanduk, telinga dipulas. Lu ngatain pangeran lu ya? Serius nih, lu berani ngatain pangeran lu kayak gini? Kan pangeran lu yang nyalah-nyalahin Indonesia, nyalah-nyalahin Erick Thohir, nyalahin Presiden Prabowo, nyalahin Vietnam, nyalahin Singapura, karena kalian dihukum oleh FIFA, dan kemudian kalian membuat narasi-narasi bahwa ada entitas asing yang iri dengan kemajuan tim hama kalian. Lu ngatain dia, lu berani ngatain dia. Gua salut deh sama lu, Patik. Muka yang buruk, cermin dipecah. Kalian yang dihukum memalsukan dokumen untuk 7 pemain naturalisasi, kalian malah menyalahkan Indonesia. Itu sebenarnya yang kalian lakukan. Jadi muka kalian yang buruk
Nah, cermin yang kalian pecahkan. Ini yang terjadi dengan kalian. Kalian itu denial syndrome, waham. Udah, itu fakta. Semakin kamu menidakkan, kamu akan semakin ditertawakan. Percaya deh. Alinea kedua. Sama saja, pulang awal, pulang terakhir, hasilnya sama, nol. Pertama, sejak kapan lu bisa menggunakan kosakata nol? Itu bahasa Indonesia. Yang lu mengerti itu adalah kosong, bukan nol. Kalau saya jadi cikgu bahasa kalian, saya akan marah-marahin kamu. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Kurang-kurangkanlah menonton konten dari Indonesia itu. Karakter yang berikutnya, yang kita bisa lihat bersama dari paragraf kedua ini, inilah bedanya karakter warga negara yang kemerdekaannya itu diberi dibandingkan dengan karakter warga negara Indonesia di mana kemerdekaan mereka berasal dari perjuangan yang susah payah. Karakter warga negara Indonesia sangat menghargai proses, bukan hanya sekedar hasil. Karakter dari warga negara yang kemerdekaannya diberi itu adalah karakter orang manja, maunya disuap, karakter yang tidak menghargai proses, karakter yang tidak menghargai perjuangan. Ini kita bisa lihat dengan nyata di dalam tulisan ini. Dia mengatakan bahwa hasilnya sama aja. Warganet Maledes ini betul-betul katak dalam sumur. Tim Hama kalian yang terhenti di ronde kedua, sedangkan Timnas Indonesia terhenti di ronde keempat, itu kalian samakan dengan hasilnya sama. Pulang awal, pulang terakhir, hasilnya sama. Secara langsung, warganet Maledes ini mengatakan, kamu kalah di ronde pertama dengan kamu kalah di perempat final, itu artinya sama saja. Inilah menunjukkan betapa tololnya warganet Maledes ini. Dia tidak tahu bahwa yang membedakan ketika kalian terhenti di ronde kedua, maka kalian harus mengikuti babak kualifikasi untuk Piala Asia. Sedangkan Indonesia yang terhenti di ronde keempat itu tidak mengikuti kualifikasi Piala Asia. Indonesia langsung mendapatkan tiket untuk bermain di babak utama Piala Asia. Dan menurut warganet Maledes yang waham, yang manja, yang biasanya disuap ini, itu mengatakan sama saja. Dan sekali lagi saya katakan, inilah bedanya warga negara yang kemerdekaannya itu diberikan dibandingkan dengan karakter warga negara yang kemerdekaan negaranya dari hasil perjuangan. Saya yakin warganet Indonesia menghargai apa yang telah dilakukan oleh Timnas Indonesia. Apa yang terjadi dengan kita, ya itu belum rezeki kita untuk bisa mengikuti ronde kelima atau ikut babak utama Piala Dunia. Namun, apa yang dilakukan oleh Timnas Indonesia itu jauh lebih baik ketimbang negara Maledes, ketimbang semua prestasi negara ASEAN. Itu fakta. Dan fakta itu coba ditutupi oleh warganet Maledes ini yang iri dengan semua yang berkaitan dengan Indonesia. Kenapa lu iri sama Indonesia? Lu merasa terancam ya dengan Indonesia? Ngaku aja deh, karena itu kalian menaturalisasi 7 pemain dengan cara yang curang. Udah, ngaku aja kalau curang. Mau kalian tutup-tutupi, bangkai yang busuk itu tidak akan bisa kalian tutupi. Ya, teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Siapa kita? Indonesia. Lalu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh. Malu besarnya rakyat Malaysia. Malu besarnya rakyat Malaysia.